Oke, halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, polo-polo dengan video kali ini, akhirnya semua konten-konten di Netflix seri In the Name of God, A Holy Betrayal itu semua udah tak bahas dari episode 1 hingga episode ke-8. Nah, di video terakhir kali ini aku mau membahas tentang gereja Manmin. Nah, sebelum aku masuk lebih lanjut lagi, sebenarnya kata Manmin ini artinya adalah banyak orang, semua orang. Jadi kalau misalnya polo-polo waktu ke Korea terus lihat ada sesuatu, misalkan ada Manmin apa, bisa jadi itu ada hubungannya sama gereja Manmin ini, tapi bisa juga artinya punya semua orang, untuk semua orang gitu. Jadi jangan selalu disalah tangkap, oke? Tapi bisa jadi juga ya, tapi sebatas informasi aja. Untuk membahas gereja Manmin kali ini, kita perlu tahu dulu yang membuat gereja Manmin ini siapa. Yang membuat gereja Manmin ini bernama Lee Jae-ro. Dia ini kelahiran tanggal 23 Mei tahun 1943. Jadi kalau dilihat saat ini, usianya itu udah mencapai 80 tahun dan tua sekali. Dan pada waktu pertama kali dia membuka gereja Kristen ini, gerejanya pun terdaftar di Asosiasi Agama Kristen di Korea dan juga diakui dan bahkan dia sendiri lumayan aktif di asosiasi ini. Nah, berjalannya waktu, mungkin pengikutnya mulai semakin banyak atau mau menambah pengikut, nggak tahu kenapa. Dia ini mulai mengartikan Alkitab ataupun kitab suci sedikit berbeda dengan makna sebenarnya. Sehingga diakibatkan itu, di tahun 1990, Asosiasi Kristen menyatakan bahwa gereja Manmin ini adalah gereja agama sesat. Tapi perlu diingat, di video yang di MS juga aku pernah nyatakan, ini adalah pernyataan dari asosiasi. Dan ini nggak bisa dibawa ke jalur hukum. Jadi kalau di Indonesia kan agama adalah sebuah kewajiban, terus agama yang diakui adalah A, B, C, D, E. Sedangkan di Korea ini agama adalah kebebasan, kamu mau punya agama boleh, kamu nggak mau punya agama juga boleh. Jadi agama sesat ini bisa dibilang nggak terlalu dikontrol, karena ini kebebasan seseorang gitu. Dan juga siapakah kamu untuk menilai ini agama sesat? Kayak gitu konsepnya. Sehingga hukum itu nggak bisa diberlakukan kayak memberi hukuman atau gimana terhadap agama-agama sesat ini. Tapi asosiasi-asosiasi ataupun perkumpulan agama itu sebisa mungkin mereka terus memfilter agama-agama yang sesat itu yang mana. Nah, makanya buat polo-polo yang di Korea, kalau misalnya kebetulan agamanya Kristen, please cek gerejanya dulu. Aku pun waktu COVID itu nggak ke gereja, cuma gereja online. Terus waktu selesai COVID, waktu kembali ke gereja, aku pun nyoba ke sana sekali, ke sini sekali, dan juga nyari di internet reviewnya kayak apa. Jadi, ya, lanjut lagi ke poin berikutnya. Dan aku yakin yang nonton ini adalah mayoritas orang-orang yang sudah nonton Netflix dan pengen cari tahu lebih lanjut lagi. Dan hal pertama yang pengen tak jelaskan adalah masalah pengobatan. Kalau kita lihat di Netflix, dinyatakan bahwa dia itu kayak bisa mengobati orang-orang dan diakibatkan itu cukup banyak pengikut-pengikutnya yang datang dan merasa lebih sehat lagi. Nah, udah gitu, di situ muncul beberapa produser yang terkenal. Di situ dua orang yang begitu muncul kayak, loh, ini kan gitu ya. Itu ada dua orang yaitu produser Lee Moon-hun sama yang satunya lagi adalah Jang Ho-ki. Nah, Lee Moon-hun ini adalah salah satu orang yang juga mengungkap masalah Burning Sun dulu. Mungkin masih ingat karena itu juga pernah tak bawakan dulu. Terus Jang Ho-ki ini adalah produser yang bikin program yang bikin konten Physical 100 di Netflix saat ini. Masalah pengobatan di Netflix ini nggak diberitahu jelas kayak apa dan bagaimana ini kebohongannya gitu. Dan cukup banyak yang DM aku tanya, Mas itu orangnya yang dibayar atau gimana? Jadi ada seri lain di Korea yang diliput sama TV lokal. Program TV ini dia pernah meliput salah satu orang yang pernah datang ke kayak acara doanya gitu. Ke sana datang pakai kursi roda ataupun ke sana nggak bisa jalan tiba-tiba bisa jalan gitu ya. Ada salah satu orang yang juga pernah melakukan itu gitu. Nah, sama TV diliput dan ditanyain, apakah betul kamu melalui doa itu menjadi lebih sehat, kamu sembuh dari penyakit ataupun cedera yang kamu miliki. Orangnya memang percaya agama itu dan setelah mengalami cedera, terus orangnya juga ke acara doa. Jadi orang-orang ini sebenarnya lebih tepatnya bukan orang-orang yang nggak bisa jalan, melainkan orang-orang yang tidak disarankan untuk jalan. Alias bisa, tapi semakin mereka jalan, pemulihan ataupun pengobatannya itu makin lambat. Kondisinya ternyata kayak gini. Orang itu, dia itu setelah didoakan, dia itu ngerti kalau sebenarnya dia nggak boleh jalan. Tapi di satu sisi, karena yang ngelihat banyak terus didoakan gini, dia itu merasa kayak, wah aku ini harus menunjukkan kalau aku ini punya kepercayaan. Jadi
secara sengaja maupun tidak sengaja dia juga langsung berdiri jalan lompat-lompat gitu, bisanya bisa. Nah setelah itu minggu depannya dia ke rumah sakit diperiksa lagi, tentu kondisinya memburuk. Nah karena ada X-rayan sebelum doa dan X-rayan setelah doa ya toh. Dan kalau dibandingkan kondisinya itu memburuk. Nah ini dua foto diserahkan ke gereja. Nah waktu dimasukkan ke video gereja diedit bukan palsu, tapi dieditnya kayak gini. Kayak aku sama Bol-Bol ngeliat X-ray ya, jujur kita nggak paham ya tuh. Kalau misalnya ada dokter bilang, oke ini tulang seharusnya bentuknya gini, tapi ini punya masnya kayak gini, jadi gini. Kan kita baru paham. Tapi kalau misalnya kita ditunjukkan dua, kita nggak tahu kemungkinan yang normal mana, yang jelek yang mana, ya toh. Jadi yang mereka lakukan gini, karena ada tanggalnya, mereka nggak memanipulasi dengan cara dibalik itu enggak. Foto A sebelum doa, misalnya lukanya kayak gini. Video B, seperti yang terlihat luka mulai mereda. Tapi kita sendiri, orang biasa itu nggak ngerti itu kalau itu mereda atau semakin buruk. Padahal sebenarnya ini memburuk. Cuma di video itu diedit seolah-olah semakin sembuh setelah didoakan. Dan cukup banyak orang-orang yang sebenarnya berobat, tapi dibilangi, kamu ini nggak punya kepercayaan, makanya kamu ini malah percayanya sama dokter gitu itu. Sudah, mulai hari ini kamu jangan minum obat, doa aja, nanti kamu sembuh. Banyak orang-orang dibilangi gitu, dan akhirnya mereka itu kondisinya memburuk dan mulai minum obat lagi dan bilangnya membaik karena doa. Dan ada juga beberapa orang yang percaya dan akhirnya berhenti berobat dan berakhir dengan kematian ya toh. Saat mereka mati dibilangnya gini, ya salah satu siapa kemarin itu meninggal karena saya bisa melihat dia itu doanya kurang. Jadi kalau sembuh dibilangnya berkat doanya dia. Kalau nggak sembuh dibilangnya ini orang penuh dosa. Ngalah-ngalahi, hellbound kalau menurutku. Satu poin lagi yang pengen tak sampaikan adalah di Netflix itu juga disampaikan bahwa ini orang punya kemampuan bahkan menghentikan tornado ataupun kayak badai yang lagi ada di Amerika ya toh. Nah mendengar ini pun satu hal yang bikin aku merasa kayak iya ini bisa terjadi karena manusia. Karena pastinya itu bukan karena doanya dia. Mungkin secara geografi ataupun secara saintifik itu diakibatkan anginnya gimana ataupun udaranya berubah atau gimana itu kita nggak tahu. Tapi yang pasti dia bilangnya dia yang memberhentikan. Udah gitu ini pernah masuk ke berita Amerika bilangnya. Dan setelah dicari tahu lebih lanjut lagi sama berita Korea, ternyata ini bukan masuk ke berita Amerika tapi dimasukkan sebagai iklan di Amerika. Nah, setelah masuk ke korannya Amerika, bagian advertisement-nya itu kalimatnya dihapus seolah-olah ini diliput sama TV Amerika ataupun media-media Amerika kayak wah, orang-orang Amerika aja loh kagum sama Ijerok. Nah, kesannya kayak gitu, padahal bukan. Dan satu hal lagi yang pengen tak sampaikan. Ini dari dosennya Jinet kan ngambil psikolog. Nah, dosennya itu bilang gini, semakin dia belajar, dia itu semakin nggak percaya Tuhan katanya. Ini bukannya aku bilang untuk polo-polo tidak beragama atau gimana. Tapi dulu itu kenapa lebih banyak hal-hal mistis dibanding sekarang? Karena dulu kita itu nggak terlalu tahu tentang hal-hal yang sebenarnya itu ilmiah. Dan karena kita nggak paham, kita ngiranya Tuhan marah. Ada badai lewat, wah Tuhan yang marah. Tapi sekarang gimana? Ada satelit, ada kamera di luar angkasa, sehingga kita tahu, oh ternyata angin dari kutub utara itu bertemu dengan angin panas di mana yang mengakibatkan begini. Ya toh bisa dijelaskan. Nah udah gitu, orang-orang yang didekati sama gereja-gereja agama sesat itu biasanya adalah orang-orang tua yang kesepian dan juga nggak punya uang. Nah mereka didekatin, diberi perhatian, dan juga kemungkinan besar karena kesusahan secara ekonomi, mungkin pendidikannya pun tidak tinggi. Sehingga bisa dibohongin dengan cara-cara seperti ini. Aku bukannya bilang orang miskin itu bohong, tapi orang-orang yang dicari itu orang-orang yang kesusahan gitu ya. Mungkin mereka mau belajar pun itu susah sehingga nggak tahu. Dan ini matanya ditutup, dibilangnya ini adalah kemampuan Ijerok. Bilangnya kayak gitu. Dan di Netflix juga disampaikan kalau Ijerok ini suka main judi, oke? Suka main kasino gitu itu. Tapi kalau berdasarkan liputan di TV Korea yang lokal, dinyatakan dia itu nggak cuma main judi, tapi juga melakukan trading yang sangat bahaya menggunakan uang gereja. Jadi kalau misalnya beli saham perusahaan yang aman, misalnya perusahaan YouTube gitu ya, Google gitu kan kesannya aman. Tapi saham-saham yang dibeli ini adalah saham-saham harga masa depan. Ini konteksnya agak susah, tapi tebak-tebakan harga masa depan gitu. Nah, itu yang dilakukan. Jadi sebenarnya Ijerok ini nggak cuma kecanduan di judi, tapi juga kecanduan di judi dunia internet alias trading nggak jelas.
Dan satu hal lagi yang pengen tak sampaikan adalah di Netflix juga disampaikan mereka itu menjual satu air yang disebut Muan Danmul, yang katanya ini air bisa pokoknya menyelesaikan ataupun mengatasi semua masalah yang katanya dari mesin cuci rusak lah. Ini udah bener-bener nggak masuk akal ya. Tapi ada yang percaya. Terus pintu rusak disemprot katanya membaik lah. Dan bahkan kalau di gerejanya sendiri itu katanya ini air itu dimasukkan di akuarium, lalu di situ dicampur ada ikan laut sama ikan air tawar, dua-duanya hidup, sehingga terkesan kayak ini loh air itu benar-benar bisa dihidupin oleh semua makhluk hidup. Lihat, ikan dari laut sama ikan dari air tawar aja bisa hidup bersama. Padahal di saat pengikut-pengikutnya ataupun gerejanya ini kosong, sama mereka ya diimbangi, kadang dimasukin garam, kadang gini, mati dikeluarkan, terus masukkan lagi yang sehat. Jadi ketika orang-orang datang terkesan bagus. Udah gitu mereka ini juga membuat kolam di gerejanya, dan dibilang kalau minum ini jadi sehat lah, jadi gimana lah, terus disemprot di muka katanya jadi cantik lah, pokoknya nggak masuk akal gitu. Tapi waktu diperiksa sama pemerintah Korea, dikatakan bahwa ini air itu bukan sebatas kotor, tapi sebatas tidak boleh diminum, dan akhirnya airnya itu dilarang untuk diminum. Yang ada di gereja itu dilarang untuk diminum. Jadi benar-benar buta di depan uang kalau menurutku. Jadi kayaknya itu adalah info-info lain yang bisa tak sampaikan. Dan juga satu hal yang sedikit mengejutkan, setelah aku cari tahu ternyata gereja Manmin ini juga pernah ke Indonesia. Dan untungnya sepertinya mereka udah nggak aktif lagi, karena ini bisa follow search di Google sebenarnya, cari aja gereja Manmin gitu. Websitenya bisa tak cari aku, tapi nggak mau naruh karena kesannya kayak aku yang malah memberitahu. Jadi kalau dicari di Google ada. Tapi ini aku nemu satu berita dari Korea Herald. Oke, ini tak taruh di sini, tak baca ini ya. Gereja Manmin merayakan perayaan 26 tahunan bersama Lee dan juga ini, dan 53 buku yang dituliskan oleh Lee ini diterjemah dan juga dipublikasikan di Amerika, India, Taiwan, Indonesia, Filipina, Rusia, dan Egypt. Jadi ini adalah berita di tahun 2010, dan kalau berdasarkan pencaharianku mereka itu masuk di tahun 2011an kayaknya, berhenti kayaknya di tahun 2018. Jadi untungnya mereka udah mungkin ya, nggak yakin, karena kalau tak lihat mereka udah nggak ada lagi berita setelah tahun 2018, atau mereka nggak ngupdate di website itu, mungkin mereka ngupdate di tempat lain, tapi sepertinya mereka udah nggak ada di Indonesia. Jadi itu ada satu berita yang menurutku paling nggak positif, dan di satu sisi mungkin polo-polo juga perlu berhati-hati. Yap, jadi seperti itu. Dan di akhir video ini satu hal yang ingin tak sampaikan. Kita itu waktu percaya agama, yang harus kita percaya itu adalah Tuhannya, bukan orang yang menyampaikan pesan dari Tuhan. Oke? Tuhan, bukan orang yang ada di tengahnya. Karena yang ada di tengahnya ini tetap orang. Oke? Percayalah Tuhan ya kalau menurutku. Oke, follow, terima kasih udah nonton video kali ini, dan semoga terbantu, dan sampai jumpa di video berikutnya. Waspadalah.